Perkenalkan, nama saya Anissa Ramadhani dari kelas 11 MIPA 2 ingin menjelaskan mengenai materi teorema sisa dan teorema faktor. Saksikan video berikut ini. Hai teman-teman, di sini saya ingin membahas teorema sisa dan teorema faktor. Seperti yang ada di bawah ini, ada rumus fx sama dengan px dikali hx ditambah sx, yang dimana fx adalah yang dibagi, px adalah pembagi, hx hasil, ditambah sx adalah sisa. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai teorema sisa 1 terlebih dahulu, yaitu sisa pembagian polinomial fx oleh x tambah x. Ya, di sini cara mengerjakannya adalah x ditambah x ini nanti kita akan substitusikan ke fx. Lanjut, langsung saja kita masuk ke contohnya, yaitu sisa pembagian polinomial x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 min 5 oleh x min 1 adalah, yang pertama-tama kita mencari pembuat nolnya terlebih dahulu. Di sini pembuat nolnya adalah x min 1, di mana kita harus mencarinya seperti ini. X min 1 sama dengan 0, x sama dengan 1. Kemudian 1 ini akan kita substitusikan ke sini. X pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 tambah 4x pangkat 2 min 5. Kemudian kita tulis saja 1 pangkat 4 adalah 1, sedangkan min 2, sedangkan 1 pangkat 3 ini hasilnya tetap 1 dikali 2, 1 dikali min 2 adalah min 2, kemudian 1 pangkat 2 ini 1 dikali 4 adalah 4, terus langsung kita tulis saja min 5. 1 ditambah 4 adalah 5, 5 dikurang 5, 0, jadi hasilnya adalah min 2. Lanjut kita ke teorema sisa 2. Sisa pembagian polinomial fx oleh ax tambah b adalah s sama dengan f min b per a. Maksud ini sebenarnya caranya sama saja seperti teorema sisa 1 tadi, di mana kita harus mencari pembuat nolnya terlebih dahulu. Di sini pembuat nol adalah ax tambah b, kemudian kita substitusikan ke fx. Lanjut saja kita ke contoh soal. Seperti yang kita lihat di sini, contoh soalnya adalah tentukan sisa pembagian polinomial x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 3 oleh 2x tambah 3. Di sini apakah kalian tahu yang mana membuat nolnya? Ya, pembuat nolnya adalah 2x ditambah 3. Di sini kita langsung cari saja 2x ditambah 3 sama dengan 0, 2x sama dengan 3 ini pindah ruas ke sebelah sini jadi min 3, x ini tadi sisa x, 2 ini kita pindah ke sini jadi min 3 per 2. Min 3 per 2 ini kita akan substitusikan ke rumus yang ini. Jadi di sini kita tuliskan saja min 3 per 2 pangkat 3 dikurang 2 dikali min 3 per 2 pangkat 2 ditambah 3. Min 3 per 2 pangkat 3 sama dengan min 27 per 8. Sedangkan min 3 per 2 pangkat 2 ini 9 per 4. Terus kita kalikan 2 jadinya 9 per 2 ditambah 3. Nah, di sini kita buat min 27 per 8 dikurang 9 per 2 ditambah 3 ini kita jadikan supaya penyebutnya sama. Nah, di sini kita menggunakan penyebut yang paling besar yaitu 8. Di sini kita tulis langsung saja min 27 per 8, terus 9 per 2 ini dikalikan 4 yaitu min 36 per 8. Kemudian 3 ini kita kalikan 8 jadinya 24 per 8. Langsung saja kita jumlahkan min 27 per 8, min 36 per 8 ditambah 24 per 8 sama dengan min 39 per 8. Begitulah hasilnya. Teman-teman, lanjut kita ke teorema sisa 3. Sisa pembagian polinomial fx oleh x min a kali x min b adalah s sama dengan px ditambah q dengan fa sama dengan pa tambah q dan fb sama dengan pb tambah q. Jadi gini, ketika suatu polinomial berderajat 2, dan ini kalau kita kalikan x min a dikali x min b akan menjadi suatu polinomial yang berderajat 2 atau x-nya pangkat 2. Nah, jika polinomial dibagi polinomial berderajat 2, maka hasilnya adalah polinomial berderajat 1. Misalnya px tambah q ini. Biar lebih jelasnya, mari kita masuk saja ke contoh soal. Diketahui suatu polinomial fx jika dibagi x tambah 2 akan bersisa 8. Jika polinomial fx dibagi x min 4 akan bersisa min 4.
ditentukan sisa pembagian polinomial fx oleh x pangkat 2 min 2x min 8. Nah, pertama kita kerjakan yang ini dulu, yaitu diketahui suatu polinomial fx jika dibagi x tambah 2 akan bersisa 8. Di sini kita bisa menggunakan cara yang pertama atau teorema yang pertama, di mana kita harus mencari pembuat 0. Pembuat 0 dari x tambah 2 ini sama dengan min 2. Kemudian maka kita bisa tuliskan f min 2 sama dengan 8. Min 2 ini dari pembuat 0 tadi, dan 8 ini adalah sisanya. Begitu juga pada yang ini, jika polinomial fx dibagi x min 4 akan bersisa min 4. X min 4 ini kita cari pembuat 0-nya. Bagaimana caranya? Apakah kalian masih ingat? Seperti ini, x min 4 sama dengan 0, x sama dengan min 4 ini pindah ruas jadi plus 4. Dapat ini. Kita tuliskan seperti yang tadi, yaitu f4 sama dengan min 4. Kemudian, tentukan sisa pembagian polinomial fx oleh x pangkat 2 min 2x min 8. Nah, x pangkat 2 min 2x min 8 ini bisa kita faktorkan. Jadi, bisa kita tuliskan x pangkat 2 min 2x min 8 sama saja dengan x tambah 2 dikali x min 4. Nah, misal sisa pembagian fx oleh x tambah 2x min 4 adalah s sama dengan px tambah q. Jadi, di sini x-nya kita ganti jadi min 2 dan sisanya kita ganti jadi 8. Misal ini ya, p x-nya min 2 terus ditambah q, sisanya sama dengan 8. Sisanya bisa kita ubah ya ke sini. Kemudian kita jumlahkan saja, min 2 dikali p sama dengan min 2p ditambah q sama dengan 8. Ini termasuk ke dalam persamaan yang ke-1. Kemudian sama seperti yang tadi, ini P ini P, terus X-nya kita ganti jadi 4 ke sini, kemudian ditambah Q sama dengan sisanya tadi adalah berapa ini? Sisanya min 4. Kemudian kita hitung lagi, 4 kali P sama dengan 4P ditambah Q sama dengan min 4. Ini kita masukkan dalam persamaan kedua. Bagaimana selanjutnya? Kita dapat mengeliminasi persamaan 1 dan 2. Kalian masih ingat gak sih cara eliminasi? Yaitu gini caranya, kita kurang saja ya. Min 2P ditambah Q sama dengan 8, 4P ditambah Q sama dengan min 4 dikurang. Min 2P tambah Q sama dengan 8 dikurang 4P tambah Q sama dengan min 4. Min 2 dikurang 4 sama dengan min 6. P dikurang P sama saja. Kemudian Q kurang Q, hasilnya kan habis ya, 0. Terus kemudian 8 kurang min 4 sama dengan 12. P-nya kita ubah ke sini, kemudian 12 dibagi min 6 sama dengan min 2. Kemudian P ini kan kita sudah dapat nih, P yang ini. Kemudian kita substitusikan saja P sama dengan min 2 ke salah satu persamaan. Nah, bisa kita masukkan ke persamaan yang ini atau persamaan yang ini. Di sini saya masukkan ke persamaan yang pertama tadi, yaitu min 2P tambah Q sama dengan 8. Min 2, P-nya ini kan kita sudah dapat min 2. Min 2 dikali min 2 sama dengan 4 plus kan, tambah Q sama dengan 8. 4 tambah Q sama dengan 8, Q sama dengan 8 dikurang 4. 4 yang ini kita pindah saja ke sini, jadi min 4. Q sama dengan 8 dikurang 4. Jadi, sisa pembagian fx oleh x tambah 2 dikali x min 4 adalah S sama dengan, mengapa jadi hasilnya jadi min 2x tambah 4? Kenapa bisa jadi gitu? Karena kita ingat kembali bahwa persamaan ini dari faktorisasi tadi, yaitu px ditambah q. Jadi p-nya tadi kan min 2, p-nya tadi kan min 2, S sama dengan px tambah q. Nah, tadi P-nya kan kita sudah dapat, yaitu min 2 yang ini. Min 2x, tinggal kita tuliskan saja min 2x ditambah Q-nya tadi juga kita sudah dapat. Jadi, masukkan saja Q-nya jadi. Hai guys, lanjut lagi ke teorema faktor. Sebelumnya teman-teman harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan faktor. Faktor ini adalah pembagi tanpa sisa. Jadi, jika dibagi suatu
polinomial ternyata sisanya 0, maka polinomial itu dikatakan sebagai faktornya. Nah, teoremanya seperti ini. X min K faktor dari Fk, Fx, X min K faktor dari Fx jika dan hanya jika Fk sama dengan 0. Untuk memahami lebih lanjut, kita langsung masuk saja ke contoh soal berikut ini. Contoh soalnya adalah salah satu faktor polinomial X pangkat 3 tambah K X pangkat 2 tambah X min 3 adalah X min 1. Tentukan faktor lainnya. Jadi di sini faktornya ada, jika faktornya X min 1, maka ini harus maka polinomial ini jika dibagi harus jadi 0. Nah, sebelumnya kita cari pembuat nolnya dari X min 1. Pembuat nol dari X min 1 adalah X sama dengan 1. Kemudian karena ini harus jadi 0, jadi fx yang ini tadi kita ubah jadi F sama dengan 1. Kemudian kita sama dengankan dengan 0 karena sesuai rumus yang ini tadi harus jadi 0 ya guys. Kemudian kita tadi kan sudah mendapatkan X sama dengan 1. Jadi X sama dengan 1 ini kita substitusikan ke persamaan yang ini. Jadi 1 pangkat 3 ditambah K sama dengan 1 pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 1 min 3 sama dengan 0. Kemudian kita hitung saja. 1 pangkat 3 sama dengan 1 ditambah ditambah 1 pangkat 2 sama dengan 1, K kali 1 sama dengan K ditambah 1 min 3 sama dengan 0. Kemudian 1 tambah 1, 2 kurang 3 min 1, jadi kita tulis saja K min 1 sama dengan 0. K sama dengan 1, min 1 ini, kenapa kita bisa dapat 1 ini? Jadi min 1 ini pindah ruas ke sebelah sini. Nah, karena kita tadi sudah mendapatkan K sama dengan 1, jadi K ini kita substitusikan ke persamaan yang ini tadi. Jadi dapat kita tuliskan X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 ditambah X min 3. Kemudian, untuk menentukan faktor lainnya, kita bagi antara X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 ditambah X min 3, kita bagi dengan X min 1. Kita tuliskan saja X ini kan kayak X itu sama saja dengan 1, kemudian X ini sama saja dengan 1, ini 1, kemudian ini min 3. Di sini kenapa saya dapat 1? Karena X di sini sama dengan 1, seperti kalian mencari pembuat 0 yang tadi. Nah, di sini kita akan menghitungnya dengan cara skema Horner, di mana 1 dikali 1 sama dengan 1, kemudian 1 ditambah 1 sama dengan 2, kemudian 1 dikali 2 sama dengan 2, 1 tambah 2 sama dengan 3, kemudian 1 kali 3 sama dengan 3, kemudian min 3 ditambah min 3 ditambah 3 sama dengan 0. Nah, sisanya kan di sini 0. Berarti ini sudah pasti bahwa X min 1 ini adalah faktornya. Kemudian hasil bagi tadi adalah X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 3. Nah, apakah kalian masih ingat di mana tadi rumus yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi, di mana Fx yang dibagi sama dengan Px atau pembagi dikali Hx atau hasil bagi ditambah Sx atau sisa. Jadi di sini nanti kalian bisa hasil kali pembagi atau pembagi kali hasil, itu terserah sih. Kemudian ini kan persamaan dari yang ini tadi, dari soal yang tadi ini persamaan ini kan, kita tulis saja X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 ditambah X min 3 sama dengan ini, kita tuliskan hasil bagi kita yang tadi sama dengan faktor yang kita dapat tadi, sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 3 dikali X, ini bukan kali sih guys, kayak cuman penanda pembeda gitu loh. Kemudian ini X min 1, tadi kan ini sisanya, karena tadi sisanya kita dapat 0, jadi di sini kita tambahkan dengan 0. Kemudian kan kita sudah dapat faktor yang tadi sama dengan X min 1. Nah, sedangkan faktor lainnya adalah ini, X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 3. Selesai, gitu saja sih guys cara mengerjakannya. Sekian dan terima kasih. Begitu saja penjelasan dari saya kali ini. Semoga bermanfaat.